Oke, sekarang karena Eren itu telah menguasai kekuatan dari Founding Titan dan juga melepaskan seluruh Titan di dalam dinding itu, maka rumbling atau penghancuran massal dunia dengan World Titan tak bisa terhindarkan lagi. Kini nyawa seluruh populasi dunia, laki-laki, perempuan, tua, muda, tidak peduli siapapun mereka, semuanya akan mengalami kematian yang sama di bawah kaki raksasa para World Titan. Nah, situasi ini tentu sangat berbahaya bagi Marley, dan begitu pula teman-teman lama Eren juga merasa bahwa apa yang Eren lakukan itu sudah terlalu di luar batasan sampai harus membantai seisi dunia. Tentu saja nih, menanggapi hal ini mereka tidak punya pilihan lain sebagai dua kubu yang bermusuhan kini terpaksa harus menjalin kekuatan bersatu. Bagaimana ceritanya dan bagaimana dua kubu yang berseberangan ini pada akhirnya harus mau menyatukan kekuatan mereka demi penghentian rumbling itu. Oke, kita mulai pembahasannya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai kubu aliansi, yaitu kubu yang nantinya akan melawan Eren dan menghentikan rumblingnya itu. Kubu ini adalah kubu aliansi yang merupakan penggabungan kekuatan dari militer Paradis sendiri, yaitu para mantan anggota pasukan pengintai yang dulunya adalah teman-teman perjuangan Eren, dan juga tentunya adalah para militer Marley. Nah, kedua kubu ini dahulu merupakan musuh bebuyutan sejak lama, di mana Marley menginvasi Paradis dengan kekuatan Titan mereka yang sebenarnya berakar dari kebencian lama selama 100 tahun lebih dari seluruh dunia yang membenci Eldia Paradis, dan juga ambisi militer Marley yang ingin menguasai kekuatan Founding Titan dan juga sumber daya alam yang ada di Pulau Paradis itu sendiri. Apalagi nih, Eren dan para pasukan pengintai menyerang Liberio itu, tentunya hubungan antara kedua musuh itu makin memanas. Apalagi bagi Marley sendiri semakin diperburuk dengan Zeke Yeager, panglima mereka tertinggi yang ternyata berkhianat dan melarikan diri ke Paradis menggunakan penyerangan itu. Tentunya ini membuat Paradis semakin berada di daftar hitam dari Marley sendiri dan banyak negara lainnya di dunia itu, karena kejahatan perang kedua bersaudara ini sudah terlalu luar biasa. Nah, bagi Marley sendiri nih, rumbling itu menjadi sebuah bencana besar karena kini semua orang yang ada di sana akan disebut besi populasinya oleh Eren dan para World Titannya itu. Ini berarti nih, keluarga para pejuang Marley, termasuk di sini juga Annie, Reiner, Gabi, dan juga Falco, yang kini berada di Paradis dalam bahaya besar karena mereka tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikan Eren, bahkan menggunakan kekuatan militer mereka sekalipun. Nah, untuk menghentikan Eren sendiri nih, mereka tentu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer mereka sendiri. Maka karena inilah mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan militer Paradis yang lebih berpengalaman dan membasmi Titan dan juga lebih mengerti soal musuh mereka saat ini, yaitu Eren Yeager. Namun sayangnya nih, satu-satunya kubu yang kini bisa mereka andalkan tidak lain dan tidak bukan adalah musuh bebuyutan mereka sendiri selama ratusan tahun. Inilah yang menjadi kesulitan bagi Marley sendiri mengingat apa yang dahulu telah mereka perbuat itu. Nah, beruntungnya bagi mereka, militer Paradis sendiri, atau lebih tepatnya para anggota pasukan pengintai itu yang dahulu pernah bekerja sama dengan Eren, juga memiliki pikiran yang sama dengan mereka, yaitu ingin menghentikan Eren. Mereka lah Hange, sang pemimpin pasukan pengintai, Levi, Mikasa, Armin, Jean, dan juga Connie. Mereka sebenarnya juga sama seperti militer Marley yang sudah lelah dengan pertempuran ini. Ditambah kini mereka semua mendapatkan masalah baru, yaitu Eren kini bergerak sendirian meratakan dunia, yang mana ini bagi mereka juga sudah sangat-sangat kelewatan. Memang nih, bagi Paradis sendiri niatan awal mereka dengan Eren soal rumbling itu sejalan, tapi hanya sebagian kecil, hanya untuk sekedar menghalau militer Marley dan kekuatan World Titan mereka. Namun kenyataannya jumlah yang dilepaskan jauh lebih besar dan tujuannya tentu bukan itu lagi untuk menghalau militer Paradis, tapi untuk menghancurkan seisi dunia. Inilah masalah yang sama bagi Marley dan juga Paradis sendiri. Mereka memiliki satu musuh yang sama di dalam diri Eren Yeager, meski untuk alasan yang tentunya sangat berbeda. Bicara soal militer Paradis nih, bukannya sebenarnya pernah disebutkan ya kalau mereka semua berpihak kepada Eren? Ya, sebagian besar sih ya, dan mereka lah Yeageris, yang mana kini juga sama-sama menjadi musuh bersama bagi para pasukan Paradis yang kita sebutkan tadi, dan juga tentunya adalah para militer Marley. Para Yeageris ini tentu tidak akan membiarkan aliansi ini mencapai bahkan mengalahkan Eren, dan tentunya mereka akan melakukan segala cara untuk menghalangi aliansi tadi. Nah, selain dari militer Paradis nih dan juga Marley yang memiliki bersamaan tujuan tadi, ternyata dari kubu relawan anti Marley pun, atau lebih tepatnya Yelena dan juga Onyakopon yang sebenarnya tadi juga menjadi musuh bersama bagi militer Paradis dan juga Marley,
karena tindakan mereka yang mendukung Zeke dan meracuni militer Paradis dengan serum Titan itu, kini mereka juga tidak punya pilihan lain selain bergabung mendukung aliansi. Tahu kenapa? Karena kebanyakan nih dari mereka adalah sama-sama pendukung Zeke dan bukannya Eren. Mereka mendukung Zeke untuk rencananya dalam menghabisi bangsa Eldia dan memandukan mereka semuanya dan membuat mereka punah dalam beberapa ratus tahun ke depan. Bagi mereka sendiri nih, Eren tidak lebih dari sekedar kunci bagi Zeke untuk mencapai tujuannya itu, karena founding Titan yang ada di dalam dirinya itu. Tapi kenyataannya kini Eren lah yang menguasai kekuatan founding Titan itu, dan dengan kekuatan founding Titan itulah ia melakukan rumbling. Yang artinya kini kampung halaman dari para relawan anti Marley pun tadi, terutama Yelan dan Oyan Kopon tadi, juga berada dalam bahaya besar. Nah, lagi-lagi nih mereka juga memiliki musuh yang sama dalam diri Eren Yeager. Dan ini kemudian diperburuk dengan kubu militer Paradis sendiri, atau lebih tepatnya Yeageris, yang dahulu menjadi pembantu mereka dalam menjalankan misi tersebut, kini malah berbalik mengkhianati mereka karena Eren lah yang menguasai founding Titan itu. Para Yeageris ini aslinya juga tidak begitu suka nih dengan Zeke sendiri, tapi mereka tetap mendukung Zeke karena bagi mereka, karena sama dengan bagaimana para relawan anti Marley melihat Eren, mereka melihat Zeke sebagai kunci karena darah kerajaan yang ia miliki, dan itu tentunya tidak lebih. Kesamaan musuh dan juga permasalahan yang dihadapi Paradis, Marley dan juga relawan inilah yang memaksa ketiga kubu yang bermusuhan ini untuk lagi-lagi menjalin kekuatan. Nah, menariknya nih, justru nanti si kubu relawan anti Marley inilah yang bisa menjadi penengah dari para militer Paradis ataupun militer Marley yang sebelumnya bermusuhan itu. Padahal sebelum juga nih para relawan anti Marley itu yang malah menjadi musuh bersama bagi militer Paradis ataupun militer Marley. Nah, kita tahu bahwa ini semua dengan Yelena yang bisa kita bilang membuka dalam tanda kutip aib bagi militer Marley maupun Paradis sendiri, untuk membuat mereka tersadar bahwa meskipun mereka semua aslinya adalah musuh, mereka semua itu ya sama aja sebagai manusia. Ada isi baik dan tentunya ada jahatnya sendiri. Dan diantara mereka nggak ada satupun yang lebih baik ataupun yang lebih jahat pula. Seperti doktrin mereka sebenarnya soal Marley adalah pahlawan dan Eldia Paradis adalah iblis. Nah, kita tahu bahwa doktrin tersebut suka tidak suka telah membuat Eldia Paradis dan juga Marley tidak mau saling mengerti satu sama lain. Apalagi nih mengingat dosa 2000 tahun bangsa Eldia itu yang jelas bisa dibilang sudah tidak bisa relevan lagi dengan keadaan saat ini, dimana mereka semua mempunyai musuh yang sama. Kalian bisa lihat kan waktu Gabi ditangkap oleh militer Paradis dahulu saat dia naik dengan paksa kapal terbang Paradis dan menembak itu, bahkan hingga membunuh Sasha Braus. Dia di hadapan militer Paradis yang menangkapnya terang-terangan menghina mereka sebagai turunan iblis. Belum lagi bagaimana ia menyebutkan soal dosa 2000 tahun bangsa Eldia Paradis ke depan Kaya sendiri, adik angkat Sasha yang ibunya dulu pernah dimakan oleh Titan itu. Gabi dahulu bersikeras soal dosa 2000 tahun tadi, tapi Kaya tidak melihat adanya kesinambungan antara hal yang itu dengan kematian ibunya sendiri. Ya, karena memang nih sudah tidak ada relevansinya lagi dengan zaman mereka berada saat ini. Nah, kita tahu bahwa memang terbongkarnya aib mereka satu sama lain ini bisa dibilang menjadi perasaan mereka semuanya, tapi akibatnya kini sudah tidak ada lagi kesenjangan maupun kecanggungan di antara mereka itu. Ini sampai ketika Reiner membongkar sendiri soal fakta nih bahwa ialah yang membunuh Marco karena situasi sedang terdesak, yang mana tentunya ia tidak akan terima dengan baik oleh Jian. Bahkan sampai ia meninju Reiner saking kesalnya itu. Kita tahu bahwa saat itu Jian tidak bisa memaafkan Reiner, dan Reiner sendiri juga sudah sadar bahwa mulai dari detik itulah ia juga tidak akan mungkin bisa mendapatkan pengampunan. Tetapi nih yang membuat mereka semua bersatu itu ya karena soal perkataan Marco sebelum ia tewas dimakan Titan, yaitu kenapa mereka tidak membicarakan hal ini baik-baik dahulu. Nah, inilah titik temunya nih. Mereka semuanya itu berbicara baik-baik satu sama lain meski dibahas harus ditelanjangi dahulu sampai ke aib-aibnya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mempertahankan ego mereka sendiri-sendiri. Tapi di sini beruntungnya nih, justru karena inilah Marley dan Eldia Paradis yang sebelumnya bermusuhan kini bisa menantap menyatukan kekuatan demi melawan Eren sendiri, demi kemanusiaan dan demi terlindunginya seluruh peradaban dunia. Bagaimana menurut kalian soal terbentuknya aliansi ini, dan apakah ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan nih? By the way nih, kalian tim mana? Tim aliansi atau tim Eren dengan ramblingnya itu? Atau kalian milih netral saja karena saking bingungnya memilih kubu yang mana? So guys, jadi itulah tadi breakdown kita tentang pembentukan aliansi terbaru dari kisah Attack on Titan ini. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you dalam menonton konten DR TV and we'll be come back.